Orang yang anuin Dede tuh. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan, penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini. Termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Selamat malam. Apa kabar Koko? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot mengenai Vina ya. Almarhum Vina ini keadaan dia, kalau dari versi tarot kita lihat, keadaan dia sebenarnya udah tenang ya. Terlihat dari tarot, dia ini udah tenang. Udah mendapatkan posisi yang terbaik. Nah, ini dia keadaan dia untuk saat ini. Sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini, ini sebenarnya bukan masalah terangkat atau meledak ya kasusnya dia, tapi ada rasa penasaran dari netizen. Nah, ini dia ya, karena apa? Ketidakpastian dan penuntasan dari kasusnya Vina ya. Jadi sebenarnya bukan dari pihak keluarga ini yang menuntutnya, tapi dari pihak netizen yang ingin mendapatkan akhir dari cerita Vina ini. Sebenarnya mereka ini gara-gara sudah terdengar berita penangkapan mereka ini udah mulai gelisah, udah mulai pindah-pindah tempatnya. Nah, ini dia. Karena bagaimanapun bayangan ketakutan ini membayangi kehidupan mereka. Nah, makanya kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya polisi nggak usah perlu mencari, tapi nanti akan datang sendiri. Ini terlihat jelas dari tarot. Ini jelas sekali ya, karena ini merasa ada satu titik beban di mana para pelaku ini sudah mulai dewasa pemikirannya, banyak hawa ketakutan, kekhawatiran. Nah, makanya dari versi tarot di sini nanti para pelaku ini tanpa dikejar pun mereka akan menyerahkan diri. Ya paling tidak ya harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan.
ya, yang mendapatkan hukuman. Kalau dibilang untuk penuntutan dari Vina sendiri di sini, ini tidak terlihat dari Tarot, ya, tidak ada ibaratnya Vina mau balas dendam, ini tidak ada. Itu dia, ini jelas sekali terlihat dari Tarot, ya. Cuman ini pengungkapan dari orang-orang terdekat yang ibaratnya di sini merasa bahwa kasusnya ini memang perlu diaktifkan lagi, dibongkar lagi, ya. Jadi bukan arwahnya Vina yang ibaratnya ingin balas dendam, tidak terlihat di sini. Oke, kalau dilihat dari Tarot di sini sebenarnya tidak ada yang namanya kerasukan ataupun kemasukan. Yang pasti terlihat dari Tarot di sini bahwa Vina selalu datang ke dalam mimpinya, ke mimpi temannya. Akhirnya posisinya karena temannya ini merasa ibaratnya menjadi suatu beban pikiran dia, tanpa dia sadari di bawah alam sadar dia, akhirnya dia berbicara. Ya, bukan arwah Vina masuk ke dalam badan temannya, tidak segampang itu. Kalau dilihat dari Tarot di sini, karena temannya ini selalu didatangin Vina dalam mimpinya. Nah, makanya ketika dia di bawah alam sadar dia kosong, dia pun tanpa sadar berbicara. Nah, ini dia. Tanda-tanda tertangkap otak pembunuhan Vina mulai sudah terlihat, minimal membaca melalui media kartu Tarot yang dibacakan oleh Koko Antoni. Waktunya tidak lama lagi sejak awal kasus ini meledak, petunjuk muncul dari peristiwa kesurupan yang menimpa sahabat Vina. Kepergian Vina yang memang tidak wajar yang diyakini, terutama masih ada 3 pelaku yang belum mendapatkan hukuman hingga pelaku tertangkap. Sebenarnya kalau dilihat dari Tarot di sini tidak ada backingan, ya. Karena posisinya di sini beranggapan karena apa yang sudah terjadi pada Vina ini adalah kejadian di mana setiap orang bisa terjadi pada dirinya. Nah, kalau dibilang backingan ini tidak ada, ya. Jadi memang orang-orang yang tidak punya otak aja yang melakukan ini semua. Kalau memang dia punya backingan, berarti dia punya pola pikir positif. Nggak mungkin dia melakukan secara tragis seperti ini. Ya, intinya di sini paling tidak ada titik penyelesaian, ya. Makanya para pelaku ini ibaratnya sudah menyadari dengan apa yang mereka lakukan. Makanya apapun yang akan terjadi pada mereka, mereka ini hanya bisa pasrah, tidak bisa membuat pembelaan diri. Jadi mereka ini menceritakan dengan hal apa yang sudah terjadi pada saat itu. Sebenarnya posisi di sini dari almarhum Vina pun sebenarnya udah happy, ya. Namanya hidup dan mati itu kuasa Tuhan. Cuman dilihat kematiannya ini seperti apa, wajar atau tidak. Nah, makanya kembali lagi ke manusianya, bagaimana penilaiannya, ya. Kalau dibilang posisinya di sini Vina merasa ingin balas dendam, ini nggak mungkin. Kalau memang dia balas dendam, kenapa nggak dari awal aja selesai kasus ini? Kenapa harus diangkat dulu di publik, baru diungkapkan lagi? Kan seperti itu. Makanya kita harus selalu menggunakan logika kita. Karena bagaimanapun yang namanya mati wajar ataupun tidak wajar, ini karena udah takdir dari Tuhan. Karena memang ini udah kuasa Tuhan. Cuman cara kematiannya aja yang berbeda-beda. Ya kalau minta maaf ya mereka pasti minta maaf. Ya. Tapi ibaratnya di sini minta maaf pada diri sendiri, ini yang mereka sulit kepada almarhum, kepada korban, ya. Karena mereka pun melakukannya ini kalau dari versi Tarot, ini di bawah alam sadar mereka. Apakah mereka menggunakan obat-obatan ataupun mereka mabuk, ya. Karena kalau kita posisi normal, ini nggak akan mungkin terjadi. Apalagi kekerasan seperti ini. Ini gara-gara di bawah alam sadar. Apa yang mereka lakukan ini di bawah keadaan yang tidak normal, tidak wajar. Ya sebenarnya posisinya namanya kita sudah meninggal ya, ini takdir ini ya semuanya sama. Cuman ketika posisinya kita memang sudah meninggal, ya pasti kita mendoakan yang terbaik. Ya, bukan berarti ibaratnya almarhum merasa tidak tenang, makanya dia minta balas dendam. Ini nggak terjadi. Ya, cuman orang-orang yang hidup inilah yang ingin mengetahui kejelasannya. Kasus ini sampai semana. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk almarhum sendiri sebenarnya udah tenang, udah enak dia di sana. Ya sebenarnya di sini keluarga bukan masalah tega atau tidak, karena keluarga di sini sudah melaporkan, sudah mengajukan, cuman dibuat kayak biasa aja, ya. Makanya mereka dari keluarga ini menyetujui. Nah, kata menyetujui di sini biar orang-orang tahu, biar kasus ini cepat terungkap. Karena bagaimanapun pihak keluarga ini merasa bahwa mereka ini dibelakangkan,
Nah, dengan mereka menyetujui difilmkan, otomatis publik lebih tahu agar kasus ini lebih cepat diselesaikan. Kasus pembunuhan Vina yang menggemparkan kota Cirebon 8 tahun silam kembali heboh, apalagi dipercaya roh Vina akan terus mencari otak pembunuhan yang sehingga saat ini masih masuk daftar pencarian orang. Tapi lewat petunjuk video sahabat Vina yang kesurupan, polisi sejati bisa melacak jejak sang pembunuh.